juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehingga anak ibu bisa datang hari ini dalam keadaan sehat semua ya. Oke, apalagi kita masih pada level kedua ya, masih level COVID-nya. Oke, sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, silakan ketuanya dipimpin teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu. Siap, berdoa mulai. Menyanyikan lagu nasional, lagu kebangsaan. Jangan berdiri semuanya, ayo berdiri. Oke, berdiri ya, lihat ke depan ya. Oke, kita mulai. Tolong suaranya yang dikerasin ya. Tolong suaranya yang dikerasin ya. Tangannya di sini semua ada tangannya ini. Di sini. Di sini semuanya. Secara digital. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu pengen bertanya terlebih dahulu, kira-kira masih ingatkah kalian dengan materi kita sebelumnya? Masih ya, oke. Ini anak ibu yang paling cantik, kira-kira apa materi kita pada minggu kemarin? Ya, materi kita minggu kemarin tentang perubahan interaksi antar ruang. Oke ya. Jadi di sana ada beberapa perubahan yang diakibatkan oleh interaksi antar ruang. Yang pertama bisa kita mengingat kembali yaitu tentang perubahan
dan dampak positif dari perubahan interaksi tersebut. Kita lihat dampak negatifnya seperti munculnya perkampungan kumuh, ya nak, tersumbatnya aliran air, jadi tidak gol itu ya akan tersumbat kalau terjadinya hujan, maka akan banjir. Itu dampak negatifnya. Sedangkan dampak positifnya bisa kita lihat dari segi perekonomiannya. Perekonomiannya semakin meningkat. Apa hubungannya dengan materi kita pada pagi hari ini? Sedangkan materi kita pada pagi hari ini adalah tentang letak dan luas Indonesia. Oke, ketika tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama menyebutkan letak Indonesia secara astronomis, geografis dan geologi di Indonesia. Yang pertama, yang kedua menganalisis letak Indonesia terhadap aspek ekonomi, aspek sosial dan budaya. Yang ketiga, mempresentasikan hasil analisis tentang letak dan luas Indonesia. Jadi ketiga tujuan ini akan kita bahas pada hari ini. Paham mana Ibu? Yes, silakan. Ini gambar apa? Ya, ini adalah peta. Ini adalah dari letak dan luas itu akan muncul 3 letak ya. Ada tadi letak geografis, letak astronomis, dan letak geologis. Ini adalah peta dari letak astronomis ya. Letak astronomis itu berada di antara 9 berapa lagi? 6 derajat sampai 11 derajat dan bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Dari letak astronomis ini maka akan muncul pengaruh-pengaruhnya. Kira-kira apa pengaruh dari letak astronomis Indonesia ini? Ya, sampai oke? Apa pengaruh dari letak astronomis? Memiliki curah hujan tinggi. Oke, memiliki curah hujan yang tinggi. Apa lagi? Sering gempa. Terjadinya letak astronomis. Letak oke, sangat. Banyak terjadi penguapan. Banyak terjadi penguapan. Siapa lagi? Ini silakan. Kamu tunjuk tangan tadi. Apa pengaruh dari letak astronomis kita? Oke. Terjadinya iklim tropis, ya nah? Dari letak astronomis ini terjadi iklim tropis. Ya. Ya, oke, kita lihat. Ini dia. Indonesia memiliki iklim tropis, di mana dari iklim tropis ini berarti dia memiliki 2 musim. Musim penghujan dan musim oke? Ini dia ya. Karena Indonesia ini malah dilalui oleh galeri katulistiwanya Norwegia. Karena itu dia hanya memiliki 2 musim, beda dari di luar ya. Kalau di luar berapa musim? Lebih dari 5 ya. Ada musim gugur, ada musim kemarau, musim salju, ya kan? Musim semi, ya kan? Nah, beda dengan kita ya. Oke. Ini gambar peta apa kira-kira? Siapa yang tahu nih? Letak apa nih? Gambar peta letak apa? Letak geografis, bagus. Ini adalah letak geografis, bisa kita lihat di mana Indonesia berada di 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia dan samudra Pasifik dengan samudra India. Iya, berarti dari tanda ini, dari letak geografis maka Indonesia berada pada posisi silang. Ini silang nih, ya kan? Kalau posisi silang berarti kira-kira apa yang bisa mempengaruhi dari letak geografis ini? Oke, siapa yang tahu? Angkat tangannya. Nih, kira-kira dari pengaruh dari letak geografis apa pengaruhnya? Letak geografis? Indonesia beriklim laut. Kalau laut berarti Indonesia
jalur perdagangan internasional, maka orang-orang di sekitar daerah tersebut memudahkan dalam pekerjaan atau mata pencariannya ya nak. Seperti mereka bisa melaut, cari ikan, ya kan, karena kita kaya akan sumber daya alam. Ya kan kita ada sumber daya alamnya. Oke, kaya ya, banyak sumber daya alam seperti laut apa aja ya, ikannya, terumbu karangnya, ya kan. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, ini apa? Kamarnya. Letak apa ini? Ya, letak geologis Indonesia. Oke, kita lihat bahwa Indonesia itu dilalui oleh jalur gunung api, betul? Betul. Oke, perhatikan. Jalur gunung api itu dari sini Sabang, yang aslinya ya, sini sampai ke sini. Kira-kira gunung apinya aktif atau tidak? Aktif ya. Gunung apinya ada yang aktif, ada yang tidak. Berarti sewaktu-waktu dia bisa aktif. Kalau aktif, apa dampak negatif dan dampak positif yang diakibatkan oleh letak geografis? Oke, siapa yang tahu? Hah? Siapa? Oke, kamu apa? Dampak negatif dan dampak positif yang diakibatkan oleh letak geologis. Sering terjadinya gempa bumi. Kita sering sering merasakannya ya. Kadang terjadi goncangan itu diakibatkan karena gunung api ini meletus ya. Akibatnya kita merasakan goncangan tersebut. Ya kan? Oke. Nah lihat, di Indonesia berada pada jalur pertemuan 3 lempeng katanya. Berarti dari letak geografis ini ada 3 lempeng. Di mana lempengnya? Lempeng Pasifik, lempeng Eurasia, lempeng Indo Australia. Itu dia ya. Karena wajar ya kalau daerah kita itu di Indonesia ya sering mengalami bencana atau gempa ya. Karena kita lihat nih. Perhatikan sebenarnya posisi letak geologis tadi, maka posisi ini membuat Indonesia memiliki banyak gunung api sehingga Indonesia memiliki beragam potensi sumber mineral, dan mineral itu adalah dampak positifnya. Berarti kita memiliki begitu banyak sumber energi dan mineral. Cuman permasalahannya kita kekurangan sumber daya manusianya. Ya, sampai di sini videonya tentang permasalahan letak geografis dan Indonesia. Oke, KPD Lembat Kerja Siswa. Nanti setiap Ananda mendapatkan ini, ya. Silakan dibuka bab pertama. Silakan diisi nama masing-masing. Dan setelah Anda membuat nama, silakan lihat halaman 4. Lihat halaman 4. Dan di situ ada kotak. Tuliskan permasalahan nanti yang muncul di dalam video ya. Nanti ibu tampilkan video, kalian amati video tersebut. Lalu silakan kalian lihat. Setelah videonya selesai, silakan dibuat di lembar itu apa saja permasalahan yang terjadi dan bagaimana solusinya. Paham? Paham ya? Bisa kita mulai? Bisa. Oke, kita mulai ya. Indonesia terletak di kawasan Asia Tenggara yang juga berdampingan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Sebagai negara kepulauan, Indonesia berbatasan langsung dengan 10 negara tetangga, baik batas darat maupun batas laut.
Di batas laut, Indonesia berbatasan dengan negara Australia, Filipina, India, Republik Palau, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Sedangkan di batas darat berbatasan dengan Papua Nugini, Timor Leste, dan juga Malaysia. Perbatasan adalah manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu negara. Untuk menjaga kedaulatan bangsa, batas negara ini pun diatur secara hukum. Batas negara tidak hanya tentang daerah yuridis dua negara, tapi juga keamanan, kedaulatan, serta ekonomi nasional negara. Makanya perbatasan harus dikelola secara komprehensif dan tidak parsial. Badan Nasional Pengelola Perbatasan pun didukung untuk menata dan mengembangkan kawasan perbatasan. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengamankan 3 kapal ikan yang melakukan aktivitas penangkapan ikan secara illegal fishing di kawasan perairan nasional di Selat Malaka. 2 kapal yang diamankan berbendera Malaysia. Sebagaimana arahan Pak Menteri, kami akan tegas dan menjadi garda terdepan dalam menjaga sumber daya kelautan dan perikanan. Tidak ada kata kendor untuk memberantas pelaku illegal fishing, kata PLT Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP KKP Antam November dalam siaran pers di Jakarta, Selasa, tanggal 26 Januari tahun 2021, seperti dilansir Antara. Dia mengatakan kapal pengawas perikanan KKP terus berupaya menjaga sumber daya kelautan dan perikanan meski kondisi cuaca laut yang sedang ekstrim. Selain 2 kapal Malaysia, KKP mengamankan kapal Indonesia yang menggunakan alat tangkap bukan trau. Salah satu proses penangkapan kapal ikan asing ilegal itu diwarnai aksi kejar-kejaran. 2 kapal berbendera Malaysia ditangkap dalam pelaksanaan operasi di Selat Malaka. Kapal pertama, KMJHF 4631B, yang mengoperasikan alat tangkap ubu, dilumpuhkan kapal pengawas perikanan Hiu 03 yang dinakodai oleh Ardian Syafamuki pada Kamis, tanggal 21 Januari tahun 2021, pada posisi koordinat 01 derajat 55,198, lintas utara 102 derajat 09, 962, barat timur. Kedua, KMSLFR 4107, yang mengoperasikan alat tangkap raw, ditangkap oleh kapal pengawas perikanan Hiu 01 yang dinakodai Albert Essing pada posisi 02 derajat 59,184 LU-100 derajat 50,609 PT pada Minggu, tanggal 24 Januari tahun 2021. Penangkapan ini bukti bahwa kami tidak lengah apapun kondisinya. Mereka juga tidak selalu mudah untuk ditangkap, bahkan kami harus kejar, ujar Antam. Kami menyampaikan, dari 2 kapal tersebut, diamankan 7 awak kapal yang terdiri atas 3 warga negara Malaysia dan 4 orang WNI Myanmar. Kedua kapal tersebut dibawa menuju 2 lokasi, yaitu pangkalan PSDKP Batam dan stasiun PSDKP Lawan. Sementara itu, Direktur Pemantauan dan Operasi Armada, Nugroho Saksono, meminta jajarannya tetap waspada meskipun saat ini kondisi cuaca di laut sedang kurang bagus. Dia mengatakan berdasarkan pengalaman sebelumnya, kondisi seperti ini justru sering dimanfaatkan oleh para pencuri ikan. Dia meminta jajarannya melakukan operasi dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan kapal dan awak kapal. Oke ya, sekarang silakan anak ibu isi kegiatan pertama. Tadi kan ada permasalahan ya. Nah, silakan ibu tuliskan permasalahannya dan bagaimana solusinya. Oke ya, waktunya 10 menit selesai. Bisa? Bisa ya? Oke, silakan dari sekarang ya. Dan terletak di kawasan Asia Tenggara yang juga berdampingan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Sebagai negara kepulauan, Indonesia berbatasan laut dengan 10 negara tetangga, baik batas darat maupun batas laut. Di batas laut, Indonesia berbatasan dengan negara Australia, Filipina, India, Republik Palau, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Sedangkan di batas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengamankan 3 kapal ikan yang melakukan aktivitas penangkapan ikan secara illegal fishing di kawasan perairan nasional di Selat Malaka.
2 kapal yang diamankan berbendera Malaysia. Sebagaimana arahan Pak Menteri, kami akan tegas dan menjadi garda terdepan dalam menjaga sumber daya kelautan dan perikanan. Tidak ada kata kendor untuk memberantas pelaku illegal fishing, kata PLT Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP KKP Antam November dalam siaran pers di Jakarta, Selasa, tanggal 26 Januari tahun 2021, seperti dilansir Antara. Dia mengatakan kapal pengawas perikanan KKP terus berupaya menjaga sumber daya kelautan dan perikanan meski kondisi cuaca laut yang sedang ekstrim. Selain 2 kapal Malaysia, dan apapun kondisinya, mereka juga tidak selalu mudah untuk ditangkap, bahkan kami harus kejar, ujar Antam. Antam menyampaikan, dari 2 kapal tersebut, diamankan 7 awak kapal yang terdiri atas 3 warga negara Malaysia dan 4 orang WNI Myanmar. Kedua kapal tersebut dibawa menuju 2 lokasi, yaitu makanan PSDKP Batam dan stasiun PSDKP Melawan. Sementara itu, Direktur Pemantauan dan Operasi Armada, Nugroho Saksono, meminta jajarannya tetap waspada meskipun saat ini kondisi cuaca Permasalahan di bawah. Permasalahan apa kan cosplay dengan Jepang. Dilihat. Waktunya sudah selesai, jadi silakan kelompok 1 untuk menampilkan hasil diskusinya. Oke, silakan kelompok 1 perwakilan 2 orang. Perwakilan 2 orang silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dari kelompok 1. Nama kelompok 1 Tasya, Hana, Latifa, Aini, Abis, Gani. Solusinya memperketat keamanan laut. Ketat keamanan laut karena biasanya penyelundupan narkoba dengan senjata mengambil jalur laut. Solusinya menerbitkan bacaan atau majalah dengan bahasa daerah setempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya. Baik, silakan dengarkan kelompok terakhir. Silakan Anda. Apa?
dengan senjata mengambil alih laut. Hilangnya bahasa daerah, menerbitkan bacaan atau majalah dengan bahasa daerah setempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Baik, jadi dari kesimpulan temannya bisa Ibu perbaiki. Ada 3 permasalahan yang diakibatkan oleh data geografis Indonesia. Yang pertama adalah permasalahan pencurian ikan. Solusinya bagaimana kita cara mengatasi permasalahan pencurian ikan ini dengan cara memperkuat undang-undang dan memperkuat keamanan perbatasan Indonesia, ya. Yang kedua masalahnya yaitu penyelundupan narkoba ini sangat berbahaya. Agar penyelundupan narkoba ini tidak terjadi sama kita perketat seluruh perbatasan Indonesia. Dan yang terakhir adalah peributan wilayah atau daerah-daerah yang kecil di daerah Indonesia. Oke ya, baik. Ibu perhatikan. Berhubung mata pelajaran materi Ibu pada pagi hari ini telah selesai, kira-kira senang nggak belajar pada hari ini? Senang, ya. Aku berharap ilmu yang Anda dapatkan pada pagi hari ini bermanfaat untuk Anda semua. Ya, bisa Ibu terapkan. Kalau saya tidak terjadi hal-hal yang negatif, berarti kita harus menanggapi dengan yang positif. Oke? Baik. Silakan. Ketua, pimpin doanya. Kita siapkan. Jawab, jawab salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ben, anak ibu semua, kalau ada kesalahan, minta maaf. Untuk materi kita minggu depan, silakan anak ibu baca tentang potensi sumber daya alam. Baik potensi hutan, potensi tambang, potensi mineral, silakan dibaca. Paham ya? Oke, ibu sudahi